Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Baiklah teman-teman, kita akan membicarakan mengenai mimpi yang pernah saya alami pada tanggal 7 Juni yang lalu. Ini yang masih berkaitan erat dengan Sayyid Muhammad Qasim, para helpernya atau pendukungnya, pasukan Dajjal dan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya kutipkan videonya. Baiklah, langsung saja akan saya sampaikan ya. Namun dalam versi Facebook itu sebagian sudah saya ringkas, awalnya bukan yang itu, dan insya Allah ini akan lebih saya detailkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu dalam mimpi saya berdiri menghadap ke selatan, ya, ke selatan agak miring ke kiri atau hampir ke arah tenggara ya, tapi tidak sampai persisnya. Itu kemudian saya memandang ke atas langit dari barat timur, agak saya ulang-ulang gitu karena langitnya itu berwarna biru cerah ya, dan jelas, dan saya merasa terkagum-kagum dan senang ya, tersentuh hati saya. Dan saya melihat sedikit awan putih ya, tidak seperti biasa yang seperti cuman tipis itu ya, tapi tidak banyak ya. Kemudian saya setelah itu berbalik arah, yaitu menghadap ke utara, agak miring ke kanan ya, ke arah timur laut ya, kurang lebihnya. Kemudian melihat bentang alam dari depan dan sampai belakang itu, backgroundnya adalah gunung yang biru. Di depan saya itu ada sawah-sawah ya, sawah padi yang hijau menyenangkan. Saya sejak tadi itu ya sangat kagum, senang ya, sampai meresap dalam hati ya. Tapi masih hijau, belum tua ya, belum tua. Dan saya waktu itu sempat teringat tentang surga, apalagi surga itu alangkah lebih indahnya daripada ini ya. Kemudian saya diperlihatkan bunga sakura ya. Bunga sakura ini warnanya kan pink-pink gimana gitu ya. Nah, itu sangat menyenangkan. Tapi saya terus teringat bunga yang ada di Indonesia atau lokal sini. Ini namanya pohon gamal. Pohon gamal itu kalau dibiarkan, tidak dipotong-potong, itu akan berbunga. Warnanya mirip ya, tapi tidak terlalu lebat. Ini saya merasa bangga ini dengan bunga tersebut, dan kemudian saya berjalan terus ke depan. Harapan saya itu bisa bertemu bunga tersebut. Namun teman-teman, belum sampai saya menemukannya itu tiba-tiba saya sudah ada di tempat yang berbeda ya. Dan perlu ada tambahannya, yaitu sepertinya itu waktu musimnya itu musim kemarau, tapi seperti subuh ya. Saya sudah ada di tempat yang lain, yaitu menghadap ke barat. Di depan saya ada danau yang dangkal ya, tidak dalam, walaupun kelihatannya dalam karena saya melihat indukan kambing putih liar yang agak seram wajahnya, memang liar ya. Ya, kalau di Facebook itu cuman saya katakan indukan, tapi sebenarnya ya, di belakangnya termasuk itu ada pejantannya ya, seperti keluarga, dia sedang mengembik ini. Maknanya yang di dalam hati saya itu waktu itu, ini maksudnya memanggil anak-anaknya yang sudah ke pinggir, sudah mentas dari itu ke selatan arah ke tenggara atau timur menuju hutan, maksudnya seperti itu. Walaupun saya tidak ditambahkan kambing-kambing kecil itu, tiba-tiba saya sudah pindah tempat ya, di tengah hutan ya, di tengah hutan saya sendirian menghadap ke timur ya. Kemudian di situ saya sendirian, sementara ada hewan-hewan yang masuk itu dari belakang saya, kanan kiri, banyak sekali hewan-hewan liar yang kebanyakan saya tidak tahu namanya, seperti hewan-hewan langka. Dan juga sekilas saya melihat seperti kera. Sebenarnya saya agak takut, tapi saya berusaha tidak takut.
ternyata saya lihat-lihat itu seperti nggak mau menyerang ya, nggak mau menyerang. Nah, dan saya ada di semak-semak ya, semak-semak itu rumput-rumputnya itu tidak sampai setinggi lutut saya, itu tidak sampai. Di depan saya ada jalan setapak. Nah, kemudian tiba-tiba ada bapak-bapak ya lewat di depan saya ini memanggul kayu ya, maksudnya di dalam hati saya waktu itu ini barusan mengambil kayu bakar dari hutan yang lebih dalam sana. Nah, dia tidak melihat saya terus, kemudian saya agak di belakang kirinya masih berdiri di situ, walaupun dia tidak menoleh, sepertinya dia melihat, tahu saya keberadaan saya di situ. Nah, dia mengatakan sesuatu yang saya tidak paham perkataannya maksudnya, tapi maksudnya saya tahu, yaitu hewan itu tidak membahayakan ya, tidak membahayakan. Ini membuat diri saya semakin berani, sementara hewan-hewan itu terus berdatangan. Nah, berdatangannya itu dari arah barat laut. Nah, ini saya ralat dulu itu barat daya ya, barat laut ya, yang benar ya. Maksudnya itu juga ini ya, di dalam hati saya itu hewan-hewan itu tadinya itu barusan keluar ya, keluar dalam waktu tertentu, dan ini sudah waktunya masuk seperti itu ya. Dan saya berpikir juga ya, kalau di ini berarti hutan lindung ya, yang dilindungi. Kemudian saya merasa bersyukur karena masih ada hewan-hewan langka sampai lestari sampai sekarang. Kemudian saya sempat bertanya, bagaimana ini caranya kok sampai bisa lestari sampai sekarang. Nah, makanya saya merasa bersyukur dan merasa senang tentunya. Nah, kemudian saya mengikuti bapak-bapak itu ya. Namun sebelumnya saya ada tambahan. Nah, ketika hewan-hewan datang dari arah barat laut ini, saya teringat kambing-kambing tadi. Mungkin kambing-kambing tadi juga masuk ke sini ya, seperti itu. Nah, saya mengikuti dari belakang ya, pelan-pelan. Sempat saya melihat puma macan hitam kedua matanya kuning duduk menatap saya ya, seram tapi kelihatannya tidak menyerang ya. Terus kami melanjutkan ke arah barat laut tadi ya. Terus kemudian agak menurun tapi landai, tidak curam. Nah, kemudian tidak lama kemudian kami berdua ini melihat ada kolam yang alami ya, berundak seperti sawah ya, mirip seperti sawah tapi berbeda ya, dua, dan airnya jernih, gembricik sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, di situ ada hewan-hewan juga, hewan yang sangat, saya itu sebenarnya agak takut jijik gimana ya. Nah, kalau membahayakan ya, kayaknya tidak ya. Aneh dalam mimpi itu ya. Nah, tapi setelah saya sadar ternyata seperti hewan itu seperti mirip sekali dengan singa laut. Nah, tapi dalam mimpi itu saya tidak ingat seperti singa laut itu. Saya merasa aneh, kok kayak ikan kok berjalan pakai sirip ini. Ada 3-4-an ya. Nah, itu lewat di situ kan ada jalan setapaknya, situ ada yang lewat setapak, masih ada yang di kiri ya, belum menyeberang gitu ya. Tapi saya tidak berpikir kalau dalam mimpi itu kalau mau masuk ke kolam atau tidak, itu tidak sempat seperti itu. Dan kemudian sebelah kiri ya kan agak curam sedikit ya, itu jalannya seperti kena erosi waktu hujan ya, waktu hujan dulunya ya, sehingga agak cekung ya. Kalau jalan turun itu ya agak lari sedikit itu. Nah, itu ada sebelumnya itu ada ada pohon yang agak kecoklatan-coklatan, terus itu ya hampir makan badan jalan sebelah kiri ya, mepet dengan jalan setapak itu. Nah, dan ada akar-akarnya yang menyembul sebagian. Nah, kemudian bapak-bapak itu mengatakan kurang lebihnya, seandainya ini ikan
maka sudah saya makan. Kemudian saya diberi penglihatan cepat. Saya maksudnya dijadikan lauk, seperti itu. Kemudian hewan itu masih lewat, terus saya berusaha menghindari. Ya, ketika bapak-bapak itu mengatakan seperti itu, seperti ada respon. Ya, kemudian terlentang dia, terlentang agak lucu-lucu, menggelikan itu ya. Seperti kucing itu ya, mungkin kalau didekati terus terlentang seperti itu. Nah, kemudian kami melanjutkan perjalanan, sementara hewan-hewan sebagian ke arah hutan. Ini bapak itu akhirnya keluar, mungkin pulang keluar dari hutan itu, dan saya tidak mengikutinya. Kemudian saya cuma sampai perbatasan antara kawasan hutan dan kebun warga, ya, hampir mepet gitu ya, tapi saya tidak keluar dari hutan. Nah, sambil melihat kebun itu adalah kebun cengkeh-cengkeh yang banyak, bersubur dan tengah berbuah, ya, semua berbuah ke hijau ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan saya sempat membatin, ini nanti kalau sudah panen ini kayaknya mahal harganya. Kemudian saya balik kembali ke hutan, tidak jauh dari perbatasan. Saya melihat pohon, sebelah kiri ada bayangan pohon itu, ada rumput-rumput. Nah, di situ saya menemukan kertas yang panjang, ya, warnanya oranye-oranye atau kecoklatan. Saya ambil, pegang, terus kemudian saya membacanya, ya langsung ke ending-endingnya ya, tidak berpikir dari atasnya. Saya lihat langsung hampir bawah. Nah, tulisannya itu berbahasa Inggris. Namun sebenarnya dalam kehidupan nyata saya secara mayoritas saya tidak tahu bahasa Inggris. Tapi dalam hati itu saya tahu maknanya. Saya pernah datang ke sini. Nah, itu di dalam hati saya yang menulis itu perasaannya bahagia pernah datang ke sini. Ya, perlu diketahui teman-teman, dari awal ya, sampai sini saya itu belum berpikir tentang akhir zaman. Bahkan dalam mimpi ini saya nggak berpikir tentang akhir zaman Muhammad Qasim atau apa, itu tidak. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tulisan name, address. Nah, namanya ini sengaja saya lewati, saya menganggap tidak penting itu saya. Ada titik-titiknya ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada foto bersama setengah badan. Nah, isinya ada 4 orang seperti orang barat. Ada pemimpinnya, kayak pemimpin depannya itu gondrong kurang lebih segini ya, lurus, hitam, berewak, pakai ketu itu apa ya, jaketnya hitam. Ini yang dominan, ini yang maksudnya yang menulis ya, gitu ya. Nah, perasaan saya seperti itu. Kemudian yang itu ada 4 orang. Kemudian tiba-tiba saya sudah berada di hutan yang dalam atau yang jauh ya. Saya menemukan seperti itu lagi kertas. Nah, itu ada kerumunan orang-orang banyak. Nah, tapi kalau dihitung itu masih bisa dihitung ya, dihitung jumlahnya itu. Tapi maksudnya itu berjubel banyak begitu ya. Ya. Kemudian ternyata maknanya itu di dalam hati saya itu adalah ini pasukan Dajjal. Nah, tiba-tiba itu ya seperti hidup ya. Saya melihatnya itu seperti boneka. Masya Allah ya, seperti boneka. Kemudian dia menyebar kemana-mana. Itu gambarnya itu seperti di pinggir-pinggiran sungai ya, kalau di hutan itu biasanya kan sungainya enggak lebar ya, dan kering, nggak ada airnya, bebatuannya ya menyatu seperti itu, kecoklat-coklatan, termasuk tanah-tanahnya, dan sangat brutal ya, sangat brutal, sambil membawa pedang. Ada yang menebas-nebaskan seperti ini ya, pokoknya dia siap melawan ya, membuat keonaran, siap menyebar kemana-mana seperti itu. Kemudian sisi lain ya, di kertas itu ada fotonya lagi, yaitu seperti formasi barisan tentara, depan belakang kiri kanan ada gangnya seperti itu.
menghadap ke utara, seperti apa ya itu, aspalan besar seperti jalan ya, depannya itu kayak jalan, terus mobil, depannya itu mobil ya, tapi setelah dua barisan itu kan seperti jalan gitu. Terus agak mepet paling pinggir itu dekat trotoar itu ada mobil pick up bukaan ya, seperti polisi karena atasnya ada merah-merahnya ya, itu seperti hidup gambarnya. Kemudian ada trotoar ada pagar ada pohon-pohon ya, di luar pagar itu ada rumah-rumah, terus ada sound system ya, ada suaranya mengarahkan orang-orang yang baris ini. Dan saya diberi penglihatan, ternyata itu adalah helper pendukung Muhammad Qasim ya. Dan saya diperlihatkan juga yang berbaris itu pakaiannya pakai hem panjang polos yang warnanya abu-abu, berbaris dengan abu-abu, dengan warna-warna yang lain juga berbaris sesuai warnanya masing-masing. Saya melihat dari atas itu ya agak ada yang menyolok ya, agak dominan warna-warnanya, kan aneh gitu, seperti tentara kok ada ya warnanya kok seperti ini gitu. Nah, saya juga diberi kilasan contohnya ya, pakaian hemnya itu abu-abu, ada foto dekat gitu ya. Kemudian setelah itu ya, tiba-tiba saya sudah di tempat yang tadi saya menemukan kertas pertama yang ada orangnya yang menyatakan saya pernah datang ke sini tadi. Saya sudah tiba-tiba ya sudah memegang gitu. Saya melihat yang tadi ya, yang di ending-endingnya tadi. Saya agak ulang-ulang terus saya dari bawah saya turun sampai ke atas gitu kan, panjang. Nah, ternyata di situ di paling atas tengah itu ada fotonya Muhammad Qasim memakai hem kotak-kotak warna biru dan sangat mencolok ya, terang itu. Nah, kemudian batin saya itu, saya memahami maksudnya ini ya, saya sudah paham maksudnya kertas itu. Nah, saya diberi kilasan pandangan di situ, saya diberi foto 3 dimensi yang bergerak ya. Jadi saya melihat mukanya Muhammad Qasim itu ya agak bergerak gitu ya, belakang, depan, samping itu. Nah, kemudian perasaan saya itu sudah cemas karena pasukan Dajjal sudah mau merambat, mau menyebar kemana-mana ini. Saya akan memberitakan kepada orang-orang. Kemudian saya keluar dari hutan itu ke arah barat laut awal-awalnya, lewat jalan setapak tadi, turun agak ke kiri ke barat daya ya, barat daya, kemudian ke selatan saya agak jauh itu saya menemukan undakan tanah yang kering karena kemarau ya, nggak ada tanamannya ya. Batin saya itu saya mau melewati situ tapi kelihatannya nggak ada, karena tingginya itu dengan saya itu lebih sedikit, sehingga kalau langsung ini ya nanti ya, longsor ya. Nah, saya terus menelusuri ke selatan terus. Nah, kemudian di selatan itu ada dangkal ya, Jawa, bahasa Jawanya itu. Bahasa Indonesia itu apa? Lupa itu ya. Nah, itu bekas sudah ditebang sudah lama, berwarna abu-abu ya. Saya mendekati, berusaha mau lewat situ karena kelihatannya mudah nantinya lewat situ. Nah, sebagian kelihatan rapuh, sebagian belum. Nah, kemudian saya ke tengah ya, seperti pohon beringin gitu Pak, pokoknya ya, model-modelnya itu. Dan saya teringat ini pasti ya batin. Ini dulunya disembah orang-orang sini, karena perasaan saya itu setelah ini nanti dekat dengan kampung gitu lah. Nah, kemudian saya berusaha lewat ke tengah itu sambil agak jinjit-jinjit itu. Nah, di bekas tebangan itu saya melihat ada, kadang-kadang tebangan itu kan ada sisanya ya, tengahnya itu ya, kayak sisa itu, tapi itu lentur ya. Saya pegangan itu, tapi itu kok kuat itu ya.
sebelum saya itu sampai ke atas, saya sudah pindah tempat itu mimpinya. Tiba-tiba sudah pindah tempat, dan yang dicontohkan dalam mimpi itu saya berada di tempat RT, ya, RT tetangga saya. Itu arahnya dari dusun lain dan desa lain, ya, tapi masih satu kecamatan. Dari arah barat, saya menghadap barat, helper, sementara dua helper di depan saya di belakang agak memperhatikan, karena ini menghadang orang-orang yang datang, ya, dari barat itu ya lumayan banyak, ya. Orang itu seperti nggak terima, karena dicegah tujuannya biar nggak meneruskan perjalanan, agar nggak dibunuh pasukan Dajjal maksudnya. Tapi orang itu nggak terima, malah ada yang mengatakan, ya, seperti yang mewakili lah, ya. Karena saya itu sudah terlanjur mendaftar. Nah, ketika seperti itu saya diberi kilasan pandangan, maksudnya ini mau mengikuti lomba di sebuah stadion itu, ya. Itu sepak bola atau apa itu, lomba lainnya lah, ya. Nah, dari situ seperti kurang terima itu, ya. Saya membatin itu pasti atlet itu, dan itu yang belakang-belakang itu pendukungnya. Nah, setelah itu ketika dua helper di depan saya itu berusaha meyakinkan, kemudian giliran saya mendekati, mengatakan, saya berusaha berbicara sesuai nalar mereka biar bisa diterima, ya. Nanti ini akan ada geger, nanti ini akan ada geger. Saya bicara 2-3 kali biar percaya. Kemudian ada yang lainnya sampai saya pegang-pegang lengan-lengannya itu biar percaya. Sehingga saya itu sampai hampir menangis berkaca-kaca. Nah, tiba-tiba saya sudah ada di tempat ruangan yang ini detik-detik terakhir saya mimpi. Di situ saya menghadap ke utara, saya sendirian. Namun perasaan saya itu ya bersama helper lainnya itu seperti kemungkinan di sebelah barat ruangan lain, sebelah tembok, ya, tembok. Ya. Nah, dengan perasaan cemas genting waktu itu saya berpikir apa yang dibutuhkan untuk menghadapi pasukan Dajjal ini, karena sudah mulai mau merambat ini. Kemudian saya terilhami, ya, yang dibutuhkan itu pedangnya Nabi. Nah, tiba-tiba tidak lama kemudian ada suara dari belakang kiri atau dari balik tembok sebelah barat tadi, ada suara pedangnya Rasulullah. Nah, maksudnya yang dibutuhkan pedangnya Rasulullah, ya. Seperti itu. Tiba-tiba saya melihat pedang di tembok itu bersandar, ya, di bawah, gagangnya di bawah, ujungnya di atas, lurus. Saya dekati, saya ambil ya, ambil ujungnya, ya. Itu saya pegang. Nah, kemudian saya merasa pedang ini kok agak terlalu pendek ini, ya. Nanti kalau nggak menjangkau musuh ini membahayakan. Nah, kemudian saya bicara dalam hati, atau saya bicara begini kurang lebihnya, saya harus membuat replika pedang Nabi. Ketika kata replika ini batin saya tiruan. Nah, sebenarnya saya ketika bangun itu ya belum tahu persis maknanya, ya, tiruan gitu, ya, tiruan seperti itu. Tapi tingginya itu harus setinggi saya. Atau saya bicara, kita harus membuat replika pedang Nabi setinggi kita masing-masing para helper, biar menjangkau nantinya. Nah, setelah itu saya diberi kilasan, ya, saya memegang pedang yang sudah jadi gitu, saya babatkan kepada salah satu pasukan Dajjal, ya, kena yang kiri, ya, sebelah sini, dia kesakitan, terpental, ya, seperti kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian penglihatan itu sudah tidak ada, saya masih berada di situ berjalan. Kemudian saya ke sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Tapi sebelumnya, ya, di bawahnya itu ya lantainya seperti ada asap-asap. Kemudian ada jalur
yang sebelah utara itu ya, mepet tembok itu ada jalur mungkin ke ruangan lain ya, tapi nggak ada pintunya, cuman lebarnya kurang lebih 1 meteran atau berapa lah. Dan saya ke kanan, tidak jauh kembali lagi, terus menghadap ke selatan sambil cemas memikirkan, seperti sibuk itulah ya. Kadang-kadang saya melihat pedang itu, nah, sesekali kok lebar seperti ini ya, nggak seperti biasa itu ya. Kemudian saya memandangnya itu agak seperti ini ya, seperti ini, tidak lurus ke depan ya, sambil berkecamuk dengan suasana itu ya. Saya seperti melihat sosok orang, nah maknanya itu ini nabi ya, nabi. Nah setelah itu saya bangun. Nah bangun itu ketika waktu subuh ya. Nah itu demikian ya, termasuk takwilnya yang ditakwilkan oleh Ustadz Tommy Al-Banjari ya. Ini termasuk masa-masa Imam Mahdi ya. Imam Mahdi sudah mengalami kemakmuran, kemudian datang kemunculannya Dajjal gitu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kelebihnya itu datangnya dari saya memohon ampun kepada Allah. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.